Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, Bapak Ibu. Baiklah, pagi ini pertemuan kita yaitu mengenai persiapan apa yang dilakukan sebelum nanti saya akan melaksanakan observasi di kelas. Dalam hal ini apakah nanti kita akan kelas virtual ataupun tatap muka, kita lihat nantinya. Kalau misalkan dalam minggu depan bisa tatap muka, bisa dilaksanakan juga tatap muka. Dan kalau masih harus daring PJJ, ya kita melaksanakan supervisinya, melakukan observasi untuk supervisi yaitu dengan menggunakan PJJ. Sebelum kita melaksanakan observasi nantinya, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada ibu-ibu, Bu Kety dan Bu Lina. Nanti kita langsung satu persatu tanyakan, ya Dak. Apakah ibu-ibu sudah mempersiapkan semua kebutuhan untuk mengajar nantinya? Bu Kety gimana? Termasuk prota, prosem, RPP, bahan ajar, sama LKPD-nya. Ya, sama Pak. Ya, kalau Bu Kety? Ya, sudah siap semua Pak, mulai dari RPP-nya, prota, prosem, dan lembar kerjanya sudah siap. Nanti sebelum melakukan pembelajaran, metode, strategi, model pendekatan apa yang akan ibu-ibu gunakan pada pembelajaran nanti? Bu Lina, gimana Bu Lina? Oke, rencana saya kalau misalnya ini nanti daring, kemungkinan saya menggunakan project based learning karena ini memang ada dua. Atau kalau misalnya tatap muka, saya menggunakan inquiry, Pak. Karena kalau project kan itu mereka kerjanya di rumah dan itu butuh produk tertentu untuk bisa dilakukan menggunakan alat sederhana yang ada di sekitar rumahnya, mereka membuat sendiri. Jadi makanya saya ambil yang projectnya. Tapi kalau misalnya harus tatap muka, berarti saya menggunakan yang inquiry aja, seperti itu, Pak. Oke, kalau Bu Kety, gimana Bu rencananya menggunakan pendekatan, model atau strategi apa saja yang dalam pembelajaran nanti? Ya Pak, sebenarnya sama Pak dengan Bu Lina. Jadi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik Pak, di mana di sini diterapkan model pembelajaran project based learning. Peserta didik nanti akan diminta untuk mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek Pak. Jadi baik untuk pada saat daring dan luringnya nanti tetap sama Pak. Semuanya berkaitan dengan project. Pak. Nah, seperti itu Pak untuk model pembelajarannya. Oke, berarti nanti kalau Bu Lina tadi project ya Bu ya, project based learning. Kalau Bu Kety problem apa project tadi? Problem based learning. Project based learning juga ya, karena lebih banyak ke mandiri belajar sendiri ya untuk project. Berikutnya sebelum ibu-ibu mencoba metode strategi pendekatan ini, apakah sebelumnya pendekatan atau model yang seperti ini sebelum-sebelumnya? Bu Kety dulu. Ya Pak. Suaranya Suara Bapak sebelumnya dilaksanakan dengan menggunakan metode atau model strategi ini? Ini suaranya kecil Pak, jadi terdengar jelas.
apakah sebelumnya pernah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode atau model atau pendekatan yang sekarang ini? Sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya atau semester sebelumnya? Yang model pembelajaran proyek ini sudah pernah digunakan. Cuman belum pernah diterapkan pada saat pembelajaran daring. Bu Lina? Kalau saya sebelumnya menggunakan ini Pak, Discovery. Jadi ini baru tahun ini saya menggunakan project. Karena situasi sekarang ini dan banyak mandiri di rumah ya Bu ya? Iya. Ya lebih ke project. Ya. Kalau menurut ibu-ibu, apa yang kira-kira yang akan menjadi kendala dalam menerapkan model, metode, atau pendekatan yang rencananya akan dilaksanakan ini? Kira-kira menurut ibu-ibu, apa kendalanya? Bu Kety dulu. Ya. Jadi untuk kendalanya ini, karena diterapkan atau diaplikasikan pada saat pembelajaran daring, ini bisa terkendala pada saat pengaplikasiannya Pak. Sinyalnya Pak. Sinyal siswa yang kurang cukup pada saat pembelajaran itu dirasakan. Jadi memakan durasi yang lebih Pak. Tetapi jika sinyalnya mencukup, jadi durasinya itu bisa kemungkinannya gangguan sinyal, jadi durasinya bisa terhambat atau agak panjang gitu untuk penyelesaian atau penerapan model pembelajaran. Ini bisa juga kendalanya pada saat bagian kelompok individual. Jadi tapi tetap diharapkan bekerjasama dalam identifikasi nilai-nilai yang diceritakan dan yang nanti akan dipelajari. Karena jarak, ini kendala lagi pada saat pengaplikasiannya. Jadi tujuannya bisa mandiri mengerjakan sendiri gitu Pak. Oke. Ya, sekarang juga kita dalam pertemuan jarak jauh seperti ini juga, ini suaranya juga kadang agak putus-putus ya, apalagi nanti pembelajaran di kelas, kelas virtual. Ya, memang sinyal menjadi salah satu kendala bagi kita semua dan mudah-mudahan nanti itu dapat teratasi. Kalau Bu Lina, gimana Bu Lina? Kendala yang kira-kira akan dihadapi? Sama aja Pak, masalahnya tuh biasanya masalah sinyal, karena untuk yang siswa kita kan ada yang tinggalnya di daerah tuh kayak di Lubuk, kayak gitu kan. Nah itu biasanya sinyal. Dan kelompok juga mempengaruhi Pak, karena untuk kerja ini, praktik ini, mereka harus kerja kelompok, karena di situ kan dibutuhkan diskusi dan sebagainya. Memang saya buat perorangan Pak ya, saya bikin di sini individu karena mengingat daring ini agak susah untuk berkelompok. Tetapi untuk diskusinya mereka saya arahkan ke WA Pak. Jadi ke WA agar mereka bisa saling berkomunikasi, tidak menutup kemungkinan di sini WA grup, khususnya grup kelas, itu akan membantu mereka untuk saling memberi masukan kepada sesama teman satu sama lainnya. Nah, tidak menutup kemungkinan juga di sini guru ikut andil untuk memberi masukan apa yang mereka butuhkan ketika mereka mendapat kesulitan. Seperti itu aja Pak. Oke. Mudah-mudahan ya yang sinyal mereka bisa dapat pas ketika pembelajaran sinyalnya berjalan dengan lancar, anak-anak kita juga mau mengikutinya dengan baik ya. Dan
perlu kita sampaikan juga ke anak-anak, jangan lupa kalau misalnya kerja kelompok tetap menjaga social distancing, jaga jarak, itu kan menggunakan masker kalau seandainya mereka perlu pertemuan-pertemuan sesama mereka, dan tidak perlu banyak, ya sekitar maksimal 3 atau 4 orang lah untuk dalam satu kelompok kecilnya kalau mereka melaksanakannya dalam proyek. Berikutnya yang ingin saya tanyakan, apa saja persiapan ibu-ibu untuk mengatasi seandainya kendala-kendala itu muncul, misalnya Bapak Ibu. Apa yang sudah ibu-ibu nantinya misalkan persiapkan, ya dah. Misalnya sinyal apa tadi? Ya. Bu Lina. Kalau saya kan LKPD mereka bisa download, maksud saya itu kayak gitu. Nah, nanti dari LKPD itu mereka bisa belajar, ya, bisa baca dari LKPD-nya, mereka bekerja secara mandiri dan bisa dikumpulkan kapan mereka bisa ke sekolah seperti itu. Itu untuk laporannya. Seperti itu aja. Oke, Bu Keti, gimana Bu? Ya Kak, sama seperti dengan Bu Lina. Jadi nanti saya juga akan mendownload LKPD melalui atau juga bisa di-share melalui AG, WA Group siswa. Nah, siswa bisa mendownload lalu bisa mengisinya Kak. Jadi jika sinyal itu menjadi terkendala dalam penjelasan materi atau penugasan, mereka bisa langsung mengerjakan Kak. Ini memberikan solusi melalui cepat gitu Kak. Ini formnya tidak ada perangkat melalui dan mereka bisa langsung melalui WA langsung sekolah Pak di arsip isinya Pak. Oke, ya. Semoga pembelajaran kita di masa pandemi ini tetap dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, kita juga berharap Bu-ibu ya, pandemi seperti ini, COVID-19 ini dapat segera berlalu, dan kita juga diharapkan juga di masa sekarang ini lebih memotivasi kita untuk menggali memotivasi kita mencari hal-hal yang baru, bagaimana cara kita mengatasi dalam rangka kita mendidik siswa-siswa kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu-ibu yang ingin saya sampaikan. Nanti untuk supervisinya, untuk observasi supervisi, saya berharap ibu menghubungi saya kalau memang saya bisa ikut di dalam room meeting ibu-ibu, misalkan ibu mau pembelajaran di kelas, Bitkom segala macam, kalau saya bisa ikut, dan tolong kalau saya tidak bisa ikut, tolong direkam kegiatan pembelajaran ibu-ibu, nanti akan saya lihat hasil rekamannya sesuai dengan penilaian, untuk penilaian kita, dan tanggung jawab saya sebagai salah satu kami sebagai kepala sekolah ini tugasnya itu supervisi, ya nak. Mungkin itu saja. Sebelum saya akhiri, ibu-ibu ada yang ingin tanyakan? Kayaknya ini yang kan daring Pak ya. Nah, ketika daring berarti kita kan tidak menggunakan Teams ini, tapi kita menggunakan mungkin Google Meet lah gitu. Karena silakan tidak memiliki akun Teams-nya seperti itu. Mungkin seperti ini Bu, kalau videonya nanti kalau memang bisa direkam beserta suara ketika Ibu melakukan, apakah menggunakan Zoom atau Google Meet, mungkin nanti akan kita lakukan di kamerakan saja Bu, laptopnya, mungkin seperti itu mungkin ya. Atau kita diskusikan lagi bagaimana caranya untuk merekam video kegiatan pembelajaran. Selain Microsoft Teams ini tidak ada ya Bu ya fasilitas rekaman misalnya di Zoom meeting? Ada rekamannya Pak. Ada. Mungkin itu saja, nanti kita rekam
Kalau saya tidak bisa ikut langsung melihat, mungkin hasil rekaman itu yang kami lihat. Mungkin itu saja Ibu-Ibu. Bu Kety, ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak Pak, cukup Pak. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas kita, pembelajaran walaupun tanpa tatap muka. Itu saja dari saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.